Sobat Sehat, selamat datang di podcast Rumah Sakit Tebet. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam ruang bincang yang selalu menghadirkan informasi kesehatan yang aktual, mudah difahami, dan bermanfaat bagi keluarga. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu masalah kesehatan yang penting, yang seringkali tidak disadari tapi memiliki dampak yang besar bila tidak ditangani secara dini, yaitu diabetes mellitus, atau mungkin sering dikenal sebagai kencing manis. Nah, tahukah Anda, banyak orang yang hidup bertahun-tahun dengan diabetes tanpa menyadarinya, hingga akhirnya muncul keluhan atau komplikasi. Nah, supaya kita lebih waspada, lebih paham, dan bisa mencegah secara awal, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sudah banyak menangani kasus diabetes mellitus dan aktif memberikan edukasi di berbagai platform. Langsung saja, mari kita sambut Dr. Yuda Friyatna, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo Dr. Fatima. Terima kasih sebelumnya dok sudah hadir bersama kami hari ini. Apa kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Dr. Fatima apa kabar? Alhamdulillah baik juga dokter kabarnya. Dok, banyak orang mendengar kata diabetes, tapi belum tentu paham maksudnya. Sebetulnya apa makna dari diabetes itu dok? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi sebelum kita masuk ke pengertian apa itu diabetes, kita juga harus tahu apa aja terminologi yang sering dipakai di awam tentang diabetes mellitus. Di antaranya tadi udah disebutin sama Dr. Fatima di awal. Dia bisa disebut kencing manis, bisa disebut juga sakit gula, atau disingkat jadi DM. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di rumah, kalau berobat dengar kata DM, nah itu bisa jadi adalah singkatan dari diabetes mellitus. Itu dulu, artinya namanya di awam tuh banyak sekali ya dok ya, gitu. Nah lanjut ke pertanyaan tadi Dr. Fatima, apa sih definisi atau pengertiannya gitu ya. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis. Penyakit kronis itu adalah penyakit menahun dok. Penyakit menahun yang ditandai dengan peningkatan gula darah, kita sebutnya hiperglikemia. Hal ini disebabkan gangguan utilisasi dari gula ke dalam sel. Akibat insulinnya itu tidak diproduksi atau aksi dari insulinnya itu yang tidak baik gitu. Oke, baik dokter. Wah, berarti bukan hanya sekedar kebanyakan gula ya dok, dan istilahnya mungkin banyak di masyarakat dan pasti salah satunya sudah kita dengar ya dok. Nah sebetulnya dok di Indonesia ini seberapa banyak sih pengidap diabetes mellitus dok? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau berdasarkan data, di Indonesia sendiri menempati peringkat kelima sebagai negara dengan penderita diabetes terbanyak. Ini bukan prestasi tentunya ya, karena penyakit ini akan menjadi beban kesehatan yang besar di jaminan kesehatan nasional saat ini, di mana di tahun 2024 itu mencapai 20,8 juta orang, sangat banyak sekali. Dan itu masih ada 70% orang yang belum terdiagnosis gitu, yang tidak mengetahui dirinya mengidap diabetes mellitus. Gitu, dan itu jadi PR kita. Jadi PR kita bareng-bareng ya dok ya. Jadi jumlahnya nih cukup besar ya di masyarakat kita. Nah dok, aku sering dengar nih dok bahwa diabetes mellitus itu ada dua tipe ya, tipe 1 dan tipe 2. Atau mungkin ada tipe lain ya dok. Nah jadi sebetulnya bedanya apa ya dok antara tipe 1 dan tipe 2? Baik, jadi memang diabetes itu kita kenal secara garis besar ada diabetes mellitus tipe 1, ada diabetes mellitus tipe 2, ada diabetes gestasional atau dalam kehamilan, dan diabetes tipe lain. Nah, untuk diabetes tipe 1, tipe 2 ini yang paling banyak yang kita ketahui ya. Diabetes tipe 1 itu terjadi akibat adanya defisiensi insulin absolut. Jadi memang tidak, kerusakannya itu ada di pabriknya. Dan ini terjadi akibat gangguan secara genetik gitu. Jadi biasanya dari kecil pun sudah ketahuan gula darahnya tinggi seperti itu. Sedangkan kalau diabetes tipe 2, ini adalah diabetes yang terjadi akibat adanya defisiensi insulin relatif dengan adanya resistensi insulin. Nah, ini insulinnya ada, tapi kerjanya itu males-malesan. Nah, jadinya utilisasi gula pun tidak optimal. Jadilah diabetes mellitus. Dan ini biasanya kaitannya dengan faktor resiko gaya hidup yang kurang baik, gitu.
untuk yang tipe 2. Seperti itu, Dok. Baik dokter, jadi tipe diabetes tuh tadi ada tipe 1, tipe 2, gestasional, ya tipe yang gestasional dan tipe lain ya dok. Betul. Jadi sebetulnya penyebab utama dari diabetes mellitus ini nih apa ya dok, supaya kita lebih tahu? Jadi sebenarnya diabetes mellitus ini kita akan berangkat dari yang namanya faktor resiko dulu, Dok. Nah, faktor risiko ini ada yang bisa diubah, ada juga yang tidak bisa diubah, gitu. Yang tidak bisa diubah atau non-modifiable itu antara lain adalah usia. Karena kan usia itu akan bertambah terus ya, kemudian ras. Kita nggak bisa memilih terlahir dari ras manapun gitu ya. Riwayat keluarga dengan diabetes itu juga kita nggak bisa milih gitu ya. Itu yang tidak bisa kita ubah. Tapi ada juga yang modifiable, yang bisa diubah. Itu antara lain adalah aktivitas fisik yang kurang, berat badan berlebih atau obesitas, gaya hidup yang kurang baik, kemudian sama merokok gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak yang bisa diubah nih daripada yang tidak bisa diubah. Jadi potensi untuk mencegah terjadinya diabetes di masa depan seharusnya besar sekali gitu. Jadi yang penting kita tahu dulu faktor resikonya ya dok. Betul. Nah misal kita udah tahu nih dok faktor resiko dari diabetes mellitus dan salah satu kita mungkin ada salah satu faktor resikonya dok. Nah untuk lebih tahu ke depannya bagaimana sih kita tahu tanda dan gejala kalau kita mengidap diabetes mellitus? Good. Jadi tanda dan gejala dari diabetes mellitus itu cukup banyak. Kita kenal dengan tanda gejala yang klasik dulu ya. Kita kenal dengan 3P. P itu yang pertama adalah poliuri, yang kedua polifagi, yang ketiga polidipsi. Apa sih poli-poli itu? Ini bukan poliklinik ya. Polidipsi, polifagi, dan poliuri ini adalah gejala sering buang air kecil, terutama di malam hari, kemudian sering lapar dan juga sering haus. Nah itu gejala klasiknya tuh. Kemudian kalau gejala tambahannya juga lebih banyak lagi. Dan kadang orang-orang nggak menyadari kalau itu mungkin tanda dari diabetes mellitus. Contohnya sering gampang ngantuk, gampang lelah. Untuk yang perempuan gampang keputihan. Kemudian juga ada luka yang tidak sembuh-sembuh seperti itu. Sering gatal-gatal di bagian tubuhnya seperti itu. Nah, gejala-gejala tersebut bisa jadi adalah tanda dari diabetes mellitus gitu. Baik dokter, terima kasih banyak ya dok. Jadi sebetulnya tanda dan gejala dari diabetes mellitus ini banyak sekali ya dok. Nah kalau misalnya kita udah tahu nih dok tanda dan gejalanya, tapi kita nggak berani nih misalnya dok ya ke rumah sakit, takut gitu, takut untuk berobat atau mungkin kita udah ada gejala tapi tadi takut untuk berobat ya dok. Nah bagaimana kalau misalnya ke depannya itu tidak kita tertangani dengan baik, apakah ada komplikasi dok ke depannya? Oke, jadi memang tetap yang namanya deteksi dini itu penting, gitu ya dok ya. Jadi sekalipun ada keluhan, tetap harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan yang valid. Nah, jadi sebelum kita ngomongin komplikasi, kita juga harus tahu gimana sih cara taunya diabetes mellitus itu seperti apa dok, gitu. Jadi kita biasanya menggunakan beberapa parameter laboratorium. Yang pertama itu adalah gula darah, bisa gula darah puasa ataupun gula darah 2 jam setelah makan, setelah dikasih beban gula. Kemudian yang ketiga adalah HbA1c, A1C. Ini yang paling modern dan yang paling sering kita gunakan karena kelebihannya bisa mendeteksi rata gula darah 3 bulan ke belakang, gitu. Nah, terus patokannya berapa sih dok yang dibilang diabetes gitu? Kita sebut diabetes apabila A1C-nya itu di atas 6,5, HbA1c-nya di atas 6,5. Sedangkan kalau gula darah puasa di atas 126, di atas sama dengan 126 gitu ya. 126 sudah masuk tuh gitu. Kemudian kalau untuk gula darah 2 jam setelah makan itu di atas 200. Nah, tapi sebelum itu ada yang namanya prediabetes, dok. Oh, ada ya Gitu. dok? Betul, prediabetes adalah di saat mana gulanya itu sudah mulai terganggu dan menuju ke diabetes. Nah, sebenarnya dari sejak prediabetes itu sudah harus menjadi kewaspadaan. Karena pada saat prediabetes, kerusakan pada pembuluh darah kecil sudah dimulai. Ya, pembuluh darah kecil di mata, di kaki, kemudian di ginjal, gitu ya, di saraf, itu sudah mulai terjadi. Nanti akan kaitannya dengan komplikasi yang kita akan jelasin. Gitu, dok.
Oke, jadi tadi itu ada yang terdiagnosa sebagai diabetes, ada juga yang prediabetes ya dok ya. Betul. Jadi kita kalau udah masuk ke kategori prediabetes, jadi kita udah harus lebih waspada ya dok. Betul. Oke, nanti menyambung lagi dok ke komplikasinya dok. Kalau misalnya kita udah terdiagnosa dok sebagai diabetes mellitus, tapi kita nggak berobat secara rutin atau Betul. kontrol secara rutin. Nah kira-kira ke depannya itu komplikasi apa gitu yang bisa Oke. terjadi? Baik, komplikasi dari diabetes mellitus itu banyak sekali. Dia bisa kondisi yang akut, yang tiba-tiba, mendadak, ada juga yang kronik, yang lama gitu ya. Dia bisa menyerang pembuluh darah yang kecil, bisa juga menyerang pembuluh darah yang besar. Nah, itu paling sering ya dari atas ya, itu adalah kena mata nih. Mata jadi retinopati diabetes. Kemudian juga bisa kena ke, tadi udah disebutin, ginjal itu nefropati diabetes. Terus kemudian bisa menyebabkan sumbatan di otak, bisa menyebabkan stroke. Kemudian di jantung bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Kemudian juga bisa ke reproduksi, menyebabkan disfungsi ereksi gitu. Kemudian apabila nyumbat ke pembuluh darah di bagian distal atau di bagian bawah seperti kaki, itu bisa menyebabkan kita sebutnya dengan peripheral arterial disease gitu. Bahkan kondisi yang parah bisa sampai diamputasi gitu ya, jadi kaki diabetes Yang gitu. luka ya dok ya. Betul, jadi memang diabetes ini komplikasinya banyak sekali gitu. Oke, baik dokter. Nah, berarti dok dengan komplikasi yang sebegitu banyaknya ya dok, kita harus lebih waspada ya dok terhadap diabetes mellitus. Tadi dokter bilang kan kita ada faktor resiko ya dok ya, ada faktor resiko yang dapat dirubah ya dok. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana gaya hidup kita dok. Betul. Nah, untuk gaya hidup pada penderita diabetes atau mungkin pada penderita prediabetes dok, bisa dijelaskan secara detail bagaimana gaya hidup yang harus diadaptasi dok? Oke, baik. Jadi memang gaya hidup yang paling penting itu adalah pertama dari diet ya atau dari makan. Jadi memang makan harus dengan gizi yang tepat ya, yang seimbang. Nggak boleh tinggi lemak, nggak boleh juga terlalu tinggi karbo seperti itu ya. Apalagi gula-gula yang simple gitu ya. Sekarang ini kan banyak banget ya kemajuan teknologi itu membuat kita banyak banget minuman ataupun makanan cepat saji ya dok. betul, Minuman kopi-kopi kekinian iya, yang dok. kadar gula darahnya nggak pernah kita tahu takarannya dan pasti tinggi gitu. Dan gula itu apabila dikonsumsi sekali akan membuat ketagihan dan berulang-ulang. Kita kenalnya dengan sugar trap kayak gitu. Jadi perangkap gula tuh yang membuat kita jadi adiktif. Nah, nggak lama-lama akhirnya gula-gula yang tertimbun itu menyebabkan peningkatan gula darah dan kerusakan insulin yang secara relatif tadi gitu. Terus itu yang pertama ya untuk diet. Anjurannya adalah makan makanan yang sehat tadi ya gitu. Biasakan makan makanan yang tidak diproses secara ultra atau ultra processed food kita kenalnya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini kita juga tidak perlu olahraga yang terlalu ekstrim, cukup jalan kaki. Tapi rutin dilakukan. Minimal 3.000 langkah, 6.000 langkah. Kalau lebih tinggi lagi lebih bagus, kayak gitu dok. Nah, kemudian karena kan jadi balik lagi dengan kemajuan teknologi, kita apapun sering bisa didapatkan melalui genggaman lewat handphone aja ya. Lapar tinggal pesen ojol gitu ya, ojek online datang makanan gitu yang membuat kita jadi malas bergerak gitu, tetap di depan komputer aja. Itu jadi faktor resiko yang terjadinya diabetes juga. Kemudian untuk yang lainnya adalah merokok tadi ya, merokok ataupun ini tidak cuma yang aktif tapi yang pasif juga nih. Mungkin tidak merokok tapi di sekelilingnya juga banyak yang merokok ya, jadi kita juga harus enyahkan asap rokok gitu. Terus yang nggak kalah penting adalah cek kesehatan berkala gitu. Jadi jangan lupa untuk cek kesehatan sekalipun merasa badannya sehat, minimal dilakukan setahun sekali atau 6 bulan sekali. Oke, Gitu. baik dokter, terima kasih banyak ya dok. Jadi dok, sekarang itu diabetes mellitus bukan hanya terkena pada usia di atas 40 tahun atau usia lanjut usia ya dok, tapi banyak juga yang kenanya pada usia muda ya dok. Nah, kalau untuk anak-anak muda nih dok, misalnya seperti kita dok, itu kira-kira kita awalnya harus periksa atau screening apa dulu nih dok? Oke, good. Jadi memang sekarang trennya
orang-orang yang kena diabetes nggak lagi di atas 40 tahun. Beberapa kali saya di praktik klinis itu ketemunya usia 22 tahun, Masih muda ya, masih Dok. muda sekali, ada juga yang 29, ada yang 31, 33. Jadi trennya tuh rata-rata di bawah 40 tahun. Dan kebanyakan kondisinya juga bukan yang baru terdiagnosis dengan gula darah yang tingginya mungkin ringan aja gitu, tapi yang benar-benar tinggi gitu. Jadi salah satu screening yang penting adalah tadi gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, atau HbA1c. HbA1c ya, Betul. Dok. Oke, jadi untuk teman-teman semua nanti bisa dilakukan pemeriksaannya ya. Oke, nah secara keseluruhan nih, Dok, bagaimana cara kita melakukan pencegahan terhadap diabetes? Oke, jadi untuk pencegahan diabetes itu gampang banget sebenarnya. Kita cukup memulai gaya hidup yang sehat. Ya, tadi yang sudah disebutin di awal ya. Jadi pertama kita harus rajin minum air putih, jangan minum minuman yang Manis-manis ya, Dok. manis-manis gitu atau yang berwarna gitu ya. Karena biasanya berwarna ada tambahan manisnya gitu ya. Yang kedua juga perbanyak makan sayur dan buah ya, itu perbanyak makan sayur dan buah. Yang ketiga adalah harus bergerak, harus aktivitas fisik Aktivitas ya, gitu Dok. ya, nggak perlu yang berat-berat, yang intensitasnya rendah sampai sedang juga nggak apa-apa gitu, tapi rutin dikerjakan. Yang keempat adalah istirahat yang cukup, ini juga penting. Jadi istirahat dan cukup ini sama korelasinya dengan, bukan korelasi, sama temenannya sama kendali stres. Kalau orang yang istirahatnya kurang akan lebih mudah moodnya stres ya, Dok. berubah gitu, moodnya terganggu. Jadi kendali stres sama istirahat yang cukup itu jadi penting. Penting. Kemudian hindari atau batasi makan makanan yang melewati proses yang bertahap ya, ultra processed food. Sama jangan tambahkan penambah pemanis pada makanan atau minuman. Kayak misalnya minum teh, ya udah teh yang plain aja. Nggak usah pakai Nggak usah tambah tambah-tambahan gula ya, lagi, Dok, mau ya. gula aren, mau gula apa-apa itu jangan. Kopi juga gitu, carinya yang plain aja. Sama jangan lupa bersyukur gitu. Oke, baik dokter. Wah, bagus banget ya, Dok. Nah, cara pencegahannya tadi kita udah tahu. Terakhir nih, Dok, kira-kira ada pesankah untuk mendengar podcast kita, Dok? Oke, jadi dari semua yang tadi udah dijelaskan, kesehatan itu adalah investasi yang sering diabaikan. Nah, jadi mulai sekarang jangan lupa untuk cek kesehatan dan memulai mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat demi masa depan yang lebih sehat juga. Oke. Terima kasih banyak Dokter Yuda atas pesan dan ilmunya hari ini ya, bermanfaat sekali. Buat Sobat Sehat, semoga obrolan hari ini membuka mata kita semua tentang pentingnya kenali dan cegah diabetes sejak dini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat dan semangat!